Karena hubungan marga, hubungan daerah, maka kita menjadi saudara. Kita seperti menjadi lebih dekat. Hanya yang catatan yang kedua, karena hubungan-hubungan marga, ada persaudaraan karena satu daerah gitu. Yang kedua, susah sudata. Musim pesta yang tada sudah. Karena apa? Karena berangkat dari yang ada hubungan marga, ada persaudaraan. Oh, dia orang Saboy, kita saudara. Sekalipun di kampung beda, marga beda, tapi karena dari Sabo atau dari Amarasi, dari Coe, kita saudara. Maka kemudian ketika ada apa, undang kita pun saudara, undang. Saya kemarin itu ada tumpuk 1 minggu sampai hari ini kemarin, tahu ada berapa undangan, tidak terhitung. Itu belum lisan. Apa yang saya mau sampaikan, bahwa tanpa kita sadari kita telah berada dalam suasana menyusahkan diri sendiri karena hubungan-hubungan kekeluargaan. Pada satu sisi hubungan kekeluargaan itu menjadi baik dan positif, amin. Tapi pada sisi yang lain kita tergiring masuk dalam suasana dunia terkini atau sekarang. Semua orang ini, saya bilang kepada keluarga waktu kita pergi antar orang mati di Sikumana ke kampung, saya berpikir waktu ibadah pelepasan karena mayatnya orang dari Amarasi tapi meninggalnya di Kupang, di Sikumana. Waktu mau berangkat itu ada ibadah pelepasan, habis ibadah makan dulu. Saya kebetulan tidak makan, maka saya cerita. Kalau saya makan, saya cerita. Saya tidak makan, karena yang saya agak pantangan sedikit. Tidak makan. Berangkatlah kita dari Sikumana sampai di Bau, kurang lebih 1 jam lebih lah, karena jalan pelan. Sampai di sana menyanyi 1 lagu, lalu menyerahkan foto sebagai simbol menyerahkan jenazah, doa 5 menit sebelum pulang, makan dulu. Wah, saya bilang kalau begini terus ini, kapan kita mau maju? Mau berangkat makan, perjalanan 1 jam, mau pulang makan dulu. Saya tidak mempersoalkan soal makan minumnya, tapi cara-cara ini. Pada akhirnya orang yang sedang duka semakin terlilit karena kesulitan. Ya toh? Belum lagi kalau kemudian pesta. Saya waktu diajak makan di kampung, saya tidak makan juga. Lalu orang yang di dapur dong bilang saya begini, tadi hampir kita sudah masak. Saya bilang karena kita dapat kabar bahwa mereka sedang persiapan tapi makan dulu di sana. Jadi orang kampung berpikir tak usah masak lagi lah. Saya bilang oh ya begitu. Terus kenapa jangan? Mereka berpikir lagi, jangan sampai nanti mereka mau makan nanti. Dan benar, memang mau makan. Lalu orang di kampung kemudian berkomentar, tambah lagi. Jadi saya bilang, saya punya alasan untuk tambah kira-kira apa ya? Saya juga agak penasaran, kepo lah. Lalu jawabannya agak sedikit membuat saya agak sedikit kaget. Dia bilang, Papa, sekarang ini jangankan pesta. Orang mati pun menunya pesta. Babi C harus masak yang paling enak. Tidak boleh asal-asal. Bumbunya harus bumbu yang baik. Harus ada sayur. Harus ada ini dan itu. Menunya kalau bisa beberapa macam. Lalu dia tambahkan, bagaimana orang tidak tambah? Masakannya enak-enak.
Saya berpikir, oh iya, beda dengan zaman dahulu. Saya tidak tahu di daerah lain, tapi di zaman saya, di kampung saya dulu, kalau orang meninggal, orang mau potong babi atau sapi, boleh. Tapi cara memasaknya nasi, kemudian dagingnya dimasukkan, direbus saja begitu. Silahkan makan. Tidak pakai bumbu. Kalaupun mau pakai garam silahkan. Tapi bumbu lain tidak disediakan. Jadi orang yang mau makan pun memang benar-benar memang lapar. Dan memang mau makan. Tidak semua orang akan menuju ke rumah makan. Tempat makan. Mengapa? Karena tren dunia. Tren dunia. Juga kalau kita perhatikan sekarang ini musim pesta. Saya ada 2. Waktu sampai di kampung, saya lihat tenda hanya 2. Kursi sekitar 50. Lalu saya tanya ke saudara Donika, kenapa orang mati hanya tendanya 2? Kursi hanya kurang lebih 50 sampai yang lain-lain berdiri. Mereka bilang, kakak, ini semua terpakai untuk pesta. Kursi habis untuk pesta, tenda habis untuk pesta. Ini 2 pun kami harus sampai minta paksa-paksa supaya kasih 2. Saya bilang, oh begitu. Rupa-rupa. Sekarang bukan zaman lagi yang dulu. Kalau dulu saya di kampung ini cukup terpal. Terpal pun itu mewah. Kalau dulu itu daun kelapa. Bikin dia pun rangka, lempar dari atas, tus. Malam pesta, besok bongkar, selesai. Tidak pakai agama. Zaman sekarang kalau pesta tidak ada tenda, ini kayaknya kurang pas. Kalaupun tenda, kalau hanya 5, orang bilang pesta serap. Kalau bisa yang banyak. Dan seterusnya, dan apalagi kalau bicara dekorasi. Hari ini saya tanya di kampung, dekorasi kalau mau pesta di sini berapa? Paling murah 7,5 juta. Pakai berapa malam? 1 malam. Tapi efektif berapa jam? 2 sampai 3 jam. Pengantin di pelamun semua dia duduk sepanjang malam di situ. Betul? Dia duduk dari biasa jam 7:30, ya paling lama jam 10. Dia kan harus turun, mungkin dia duduk terus di pelaminan. Akhirnya pelaminan bisa tempat orang minum, orang mabuk. Tapi harganya berapa untuk 3 jam duduk? Paling murah terkini 7,5 juta untuk di kampung-kampung. Itu yang minimalis, yang sederhana. Kenapa saya cerita ini? Hidup ini kita tengah berada di sebuah situasi di mana situasi itu membuat kita ada dalam kesulitan yang kita terkadang kita tidak sadari. Amin. Tidak sadari. Saya tahu beberapa orang setelah menikah baru datang, Pak Pendeta tolong doakan. Kenapa? Waktu menikah itu kan pinjam di koperasi. Nah sekarang berharap waktu menikah habis itu kan ada uang balik. Fakta membuktikan tak balik. Sementara cicilan koperasi tidak mau tahu. Jatuh tempo wajib hukum untuk bayar. Pusing bayar. Apa yang terjadi ya? Akhirnya utang sana, tutup sana, utang sini, tutup sini. Tidak karuan-karuan. Akhirnya apa yang terjadi? Yang ada adalah ribut. Dan seringkali kehilangan bahagia. Karena urusan pesta 3 jam. Makanya bapak-bapak, saudaraku yang diberkati Tuhan. Hidup yang penuh dengan kesulitan hari-hari ini. Jangan diperparah lagi dengan kondisi-kondisi yang hanya karena tanda petik demi sebuah gengsi. Gengsinya dibungkus dengan rapi dengan kata begini.
Itu kan hanya stasi umur hidup satu kali dalam satu kali dalam seumur hidup, betul. Tapi untuk apa satu kali seumur hidup yang pada akhirnya menyusahkan hidup untuk beberapa tahun? Amin, betul. Jangan sampai karena hanya ingin dipuja, karena gengsi sesaat, tapi kita bawa utang untuk beberapa tahun ke depan. Akhirnya hidup kehilangan kebahagiaan. Bapak-bapak, saudaraku yang terkasih, kita harus pahami bahwa keluarga adalah tempat pertama. Damai, kebahagiaan, dan sukacita harus terbangun. Saya mau tanya, bapak mama yang berkeluarga, yang bersuami istri, tujuan utama untuk menikah itu untuk apa? Di zaman dahulu orang berpikir menikah karena ingin punya keturunan. Iya. Zaman sekarang orang menikah karena ingin menemukan teman hidup, kawan bercerita, menemukan kebahagiaan dan suka. Kalaupun ada keturunan, puji Tuhan. Kalaupun tidak, yang penting bahagia dan sukacita. Amin. Itu kan umum prinsipnya sekarang seperti itu. Karena ini jangan pernah memaksakan diri demi gengsi atau hanya karena nanti kata orang kepada kita, lalu kita membangun kesulitan, kesusahan dalam kehidupan. Belajar dari pembacaan Alkitab pada pagi hari ini, kita dapat belajar bahwa dalam pesta perkawinan di kota Kana ini, fakta membuktikan sekalipun pesta perkawinan dipersiapkan, toh ada masalah, toh juga ada kesulitan. Dan bapak-bapak, saudara, kalau kita membaca pembacaan tadi, kita dapat menyamakan persamaan berpikir kita bahwa pesta di zaman Kana pada waktu itu dan pesta kita terkini, mau di kota besar, di kampung-kampung, persoalan utamanya adalah bahasa kerennya itu konsumsi. Tapi bahasa orang kampung bilang makan mie, makan minum. Demi makan minum. Nah, kalau dia marasi orang pesta, laki-laki datang bawa berapa? Binatang berapa? Kalau laki-laki bawa harus diukur. Oh, kalau harus ukurannya harus gini, harus beda dengan perempuan. Lalu kemudian beras juga begitu. Dalam hal berbagi uang belanja pun beda. Oh, saya lihat itu beda. Hanya mau menikah beda. Karena ingin mengantisipasi potensi untuk berkurang waktu makan. Bapak Ibu sekalian, pembacaan kita menceritakan bahwa pada akhirnya kesulitan itu tidak dapat terhindarkan dalam kehidupan berkeluarga. Amin. Siapa pemama yang berkeluarga ini, walaupun berangkatnya karena cinta, tapi waktu menjalani cinta itu butuh anggaran. Betul kok Bapak Mama? Saya rasa betul. Karena kalau modalnya hanya cinta saja, saya kira semua orang menginginkan itu. Tapi menjalaninya adalah sebuah kesulitan. Alkitab berkata kepada kita, ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Bagi orang-orang Yahudi pada zaman itu, pesta menu utamanya atau hidangan utamanya adalah anggur. Dan kalau dalam pesta itu sampai menu utama itu habis, betapa malunya bagi keluarga yang mengadakan pesta itu. Saya mau tanya, kalau bicara tentang kekurangan itu berarti bicara tentang apa? Kesulitan. Saya tanya,
Kalau ada kesulitan yang menimpa dalam diri kita, keluarga kita, atau dalam pesta seperti ini, saya mau tanya, kira-kira apa yang kita rasakan? Umumnya, saya tanya mama yang hadir. Ketika ada kesulitan hidup karena kekurangan sesuatu hal, kita soal makan dan minum barangkali, di keluarga dan rumah tangga. Apa yang biasanya mama rasakan? Saya tanya mama. Panik? Apa lagi? Mama, saya mau ada jawaban. Saya kira panik itu pasti, tapi rasa sedih kemungkinan bisa. Kalau susah tidak punya makan minum, tapi kalau punya anak-anak, saya mau tanya, kira-kira masih senang? Papa mama masih bahagia? Saya rasa tidak. Kalau sampai, anak mau makan susah, tapi bapak mama dengan nyanyi karaoke, ini saya lihat pasti ada error, pasti ada gila-gila sedikit. Karena kalau orang tua yang bertanggung jawab, saya yakin dan percaya, begitu tidak ada sesuatu di rumah, makan dan minum di keluarga, di rumah tangga, tapi dan anak-anak sedang kelaparan, saya yakin dan percaya siapapun dia orang tuanya akan menumbuhkan rasa sedih, rasa susah. Dan saya percaya dalam usaha yang maksimal orang akan berjuang supaya keluarga bisa makan dan minum dengan cukup. Amin kok. Amin kok. Artinya pada setiap kesulitan, kesusahan yang dirasakan dan dialami dalam keluarga, siapapun yang ada dalam lingkaran keluarga pasti akan merasa stres juga, sedih juga, susah juga, dan lain sebagainya. Saya kira beda ya, beda rasa kalau masih anak-anak muda, kita masih sendiri, biasanya mau tidak ada makan, kalau ada makan berlebihan juga biasa. Tapi bagi kita yang berkeluarga, bapak mama yang punya anak-anak, kalau tidak ada makan minum, saya yakin dan percaya bahwa hatinya akan susah. Kita akan menderita. Tapi bapak mama saudara, Alkitab ingin bercerita buat kita pada pagi ini bahwa kekurangan itu dalam keluarga itu sesuatu yang lumrah dan biasa. Amin. Papa-papa dengarkan baik. Dalam keluarga itu kalau kurang itu biasa. Mama-mama juga dengarkan baik. Berikan pengertian yang baik buat papa bahwa hidup ini tidak selalu melimpah ruah terus. Ada waktu di mana kita akan mengalami kesulitan. Ada waktu di mana kita akan mengalami kesusahan karena hanya persoalan soal makan dan minum. Dan ini Alkitab yang berbicara. Yesus yang hadir di dalam pesta perkawinan di Kana juga menemukan bahwa orang-orang yang sedang mengikuti pesta dan orang yang punya pesta juga mengalami kesulitan karena kekurangan anggur atau apa yang dihidangkan untuk malam ini. Saya kira ini panik luar biasa. Selain panik, merasa malu pasti stres dan seterusnya. Tapi yang saya ingin menunjukkan buat kita pada pagi ini, bahwa kehadiran Yesus Kristus Tuhan dalam setiap kehidupan keluarga, ya Tuhan yang mampu untuk mengatasi kesulitan dalam keluarga. Kehadiran Yesus dalam pesta perkawinan di kota Kana ini membawa dampak yang positif. Dampaknya adalah Alkitab menggambarkan buat kita bahwa ketika mereka kekurangan anggur, Dia ada di sana. Jadi kalau demikian kita perhatikan kata kunci untuk Yesus mengatasi kesulitan keluarga. Yang pertama, kata kuncinya adalah Yesus diundang dalam keluarga. Apa? Diundang. Siapa yang diundang? Yesus. Yesus
Yesus diundang dalam pesta perkawinan keluarga ini. Kata kuncinya diundang. Jadi Bapak Mama, Saudara, dalam kehidupan keluarga kita hari ini menghadapi tekanan, kesulitan, kesusahan, ditambah lagi dengan pesta ini, pesta itu, undangan ini, undangan itu, secara ekonomi akan mempengaruhi rumah tangga kita, secara ekonomi akan mempengaruhi penghasilan yang kita dapatkan. Betul kok? Betul kok Bapak Mama? Dan ini tidak bisa terhindarkan. Tapi saya ingin menyampaikan buat kita Bapak Mama di bulan keluarga, di akhir bulan keluarga ini, belajar untuk selalu mengundang Yesus dalam kehidupan keluarga-keluarga kita. Amin. Undang Dia. Secara pribadi anak-anak muda, undang Yesus dalam kehidupanmu, dalam setiap kesulitan. Papa dan Mama, jangan lupa untuk selalu berdoa, minta undang Dia untuk hadir dalam keluarga-keluarga kita. Amin kok. Kenapa? Kenapa harus Yesus diundang di dalamnya? Karena Yesus yang diundang serta dalam kehidupan berkeluarga, Dia juga Tuhan yang akan membawa dampak yang baik bagi kehidupan keluarga. Tapi kata kuncinya adalah apa? Diundang. Bagaimana ceritanya kalau Yesus tidak diundang serta dalam pesta ini? Saya mau tanya, Bapak Mama, secara logika, kalau ia tidak diundang dalam pesta perkawinan di Kana, kira-kira apa yang akan terjadi? Kan kekurangan anu. Tapi Yesus tidak diundang, misalkan. Saya rasa seumur hidup mereka stres babaya. Kedua, malu luar biasa. Betul? Karena mereka tidak mampu mengatasi kekurangan yang terjadi dalam pesta perkawinan. Tapi syukur dan puji Tuhan bahwa Yesus yang diundang di dalam pesta perkawinan itu, dalam keluarga itu, ternyata Yesus Tuhan yang peduli dengan kesulitan manusia. Dengarkan baik. Kata kunci kedua, Yesus peduli. Yesus peduli. Dia tidak sekedar hadir dan melihat kekurangan yang terjadi, tapi Yesus adalah Tuhan yang kehadirannya mempedulikan keadaan manusia yang sedang memerlukan pertolongan. Itu saya meyakini. Kalau Yesus yang kita undang serta dalam keluarga-keluarga kita, dalam rumah-rumah tangga kita, dalam kehidupan pribadi kita, saya meyakini bahwa dikala kita mengalami penderitaan, mengalami kesukaran, kesulitan, mengalami kesusahan dalam kehidupan, ya Tuhan yang akan mempedulikan setiap keadaan kita masing-masing. Amin kok. Yesus, saya percaya Dia peduli dengan kita pun keadaan. Dia tahu apa yang menjadi kesukaran, Dia tahu apa yang menjadi kesulitan dalam hidup kita. Bahkan saya percaya Dia tahu apa yang menjadi kebutuhan terbaik dalam setiap kebutuhan-kebutuhan dalam kehidupan kita. Entah itu dalam keluarga rumah tangga, entah itu dalam setiap usaha dan pekerjaan kita. Dia tahu itu. Perhatikan baik. Yesus yang tahu, karena ada Maria yang memberitahukan tentang kesulitan keluarga itu. Alkitab berkata bahwa Yesus sekalipun untuk sesaat, kalau kita perhatikan, Yesus sepertinya tidak memberikan respon yang baik. Tapi pada akhirnya Yesus juga turun tangan untuk mengatasi kekurangan, kesulitan yang dirasakan dan dialami oleh keluarga. Jadi yang pertama, bagaimana supaya Yesus turut mengatasi setiap kesulitan yang ada dalam keluarga. Yang pertama, belajar untuk undang Yesus dalam kehidupanmu, keluargamu, dalam tugas, usaha dan pekerjaan. Yang kedua, yakini bahwa Yesus yang diundang adalah Tuhan yang peduli. Dia hadir untuk mempedulikan setiap keadaan yang terjadi dalam kehidupan kita. Yang ketiga, saya perhatikan mulai
ayatnya yang kelima. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Selanjutnya kita kalau baca terus, yang ketiga saya perhatikan butuh kerjasama. Amin. Papa dan mama, suami istri bersama dengan anak-anak butuh kerja sama. Dalam hidup ini butuh apa? Kerjasama. Dalam rumah tangga butuh apa? Kerjasama. Aduh, saya rasakan betul. Coba, kalau di rumah itu bapak sendirian kerja, kira-kira rasanya seperti apa? Coba sahabat bapak, atau izinkan mama sendiri yang sibuk di rumah, kira-kira seperti apa rasanya kalau di rumah? Capek juga ya, betul? Kadang-kadang kita lihat tuh kalau hanya di dapur apa yang terlalu sulit gitu ya. Tapi coba lakukan sendiri, rasa juga, terasa sepertinya sepele. Capek juga. Karena itu butuh kerjasama. Saya bilang ke anak-anak, ini ada Yosua, ada Pas. Pagi-pagi bangun ada yang masak air, ada yang sapu di luar, ada yang sapu di dalam. Rumah tidak seberapa, tapi coba sapu sendiri. Butuh sekian menit. Capek juga. Halaman juga tidak seberapa, tapi kalau mau sapu juga lama, butuh waktu. Artinya apa? Saya mau cerita bahwa dalam hidup ini butuh kerjasama, butuh saling mendukung satu dengan yang lain, bukan hanya meminta tolong orang. Amin toh. Papa, ingat untuk bantu mama di rumah, membantu satu dengan yang lain. Ini Alkitab yang berpesan, bukan saya yang berpesan. Kalau kita baca Alkitab ini yang tidak tadi kita baca, mereka kekurangan anggur. Yesus ada di situ. Perhatikan, ada peran masing-masing. Ibu Maria datang kepada Yesus dan memberitahukan kepada Yesus, ini buat saudara dong kekurangan anggur. Ada peran, amin. Kedua, Ibu Yesus membilang kepada pelayan-pelayan, atau dengan kata lain, mereka yang bekerja di dapur, isi itu tempayan dengan air. Ada dua pihak di sana. Amin. Ada kerjasama. Tapi yang ketiga, kalau kita perhatikan, pemilik pesta memberi ruang yang baik untuk para pelayan-pelayan ini mengisi kembali tempayan-tempayan yang anggurnya telah habis dengan air. Ada izin yang baik, ada kerjasama yang baik, ada saling pengertian yang baik. Saya mau tanya, seandainya ada tempayan yang tadinya isi dengan anggur dan anggurnya habis, tempayan yang kosong. Lalu kalau kemudian pemilik pesta saja tidak diizinkan untuk isi dengan air, karena untuk apa isi air? Karena harusnya tempat anggur. Kan bisa masalah, bukan? Atau sebaliknya, memang mereka kekurangan anggur, tapi pelayan-pelayan tidak mau mengisi tempayan-tempayan kosong itu dengan anggur, dengan air. Pertanyaan saya, apakah air akan menjadi anggur? Pasti tidak. Jadi kalau demikian kesimpulannya, bahwa pada akhirnya peristiwa air menjadi anggur adalah upaya mujizat yang diperbuat Yesus karena ada kerjasama yang baik di antara mereka-mereka yang hadir dalam pesta perkawinan di keluarga itu. Amin. Saya meyakini Tuhan akan memberkati keluarga-keluarga kita jika di dalamnya ada niat, ada keinginan untuk kerjasama, untuk saling membantu, untuk saling mendukung satu dengan yang lain. Bagaimana mungkin kalau dalam keluarga suami istri bakal lain terus? Bagaimana Tuhan mau berkati? Tidak bisa. Tidak bisa, percaya dengan saya. Tidak bisa. Tuhan memberkati orang yang punya kesamaan hati,
niat yang baik, mau bekerja sama, saling mendukung satu dengan yang lain. Tidak bisa kita bilang bakalai ribut lalu mau minta Tuhan berkati. Dari mana cerita? Tidak bisa. Tidak bisa. Saya harus jujur itu. Tuhan adalah Allah, Tuhan yang tahu. Tema saya hari ini, Tuhan mampu mengatasi masalah. Tuhan mampu mengatasi kesulitan keluarga. Tapi bahwa Tuhan yang mampu mengatasi keluarga adalah keluarga yang hidup rukun, hidup membantu, hidup penuh kasih, saling mendukung. Tidak bisa pakalai ribut. Dari mana mau Tuhan berkati? Tidak bisa. Jalan untuk kita diberkati karena ada damai, ada sukacita, ada kebahagiaan. Amin. Karena itu yang saya mau akhiri, mari damaikan diri kita dengan Tuhan. Amin. Sebagai manusia kita tahu, kita sadar, kita ini manusia yang berdosa. Selalu minta pengampunan dari Tuhan supaya kita layak di hadapan Tuhan. Amin. Yang kedua, dalam keluarga, dalam rumah tangga, baik itu orang tua, papa dan mama dan anak-anak, mari kita saling mendukung, saling bekerja sama, saling mensupport satu dengan yang lain. Supaya apa? Supaya jalan terbuka, berkat terbuka, Tuhan memberi berkat bagi hidup kita. Amin. Kalau saya punya banyak kesaksian tentang itu. Orang-orang yang hidup dulu susah sengsara, tapi akhirnya dipulihkan dan diberkati. Karena mereka tahu bahwa hidup bergantung dengan Tuhan. Saling mendukung, saling mengingatkan, saling kerjasama, bekerja keras sama-sama. Masa Tuhan tidak akan berkati? Ya toh, saya meyakini ketika kita punya niat yang baik untuk saling mensupport, saling mendukung, saling membantu satu dengan yang lain, saya percaya Tuhan akan memberkati. Kehadiran Tuhan akan mengatasi setiap kesulitan-kesulitan yang ada dalam keluarga kita. Karena itu Bapak Mama Saudaraku yang diberkati Tuhan, menghadapi kehidupan dunia yang semakin kompleks hari ini, tantangan demi tantangan yang begitu memberatkan, kesulitan-kesulitan yang semakin memberatkan. Mari lihat perenungan kita di bulan keluarga, di bulan minggu terakhir ini. Saya ingin mengajak Bapak Mama Saudara sebagai warga gereja, tapi sekaligus sebagai orang-orang Kristen, bagaimana supaya Yesus mampu hadir dalam keluarga dan kehidupan kita untuk mengatasi setiap kesulitan-kesulitan dalam hidup kita dan keluarga kita. Catatan saya yang pertama, belajar untuk undang Yesus dalam kehidupanmu dan dalam kehidupan keluargamu. Belajar apa? Undang Yesus dengan cara berdoa, menyembah dan beribadah kepada Dia. Minta Dia untuk datang, untuk memberkati hidupmu dan kehidupan keluarga. Amin kok. Amin kok. Yang kedua, belajar percaya kepada Dia, Yesus yang adalah Tuhan kita. Belajar apa? Percaya ini penting. Dengan manusia saja orang janji kita percaya, apalagi dengan Tuhan. Amin kok. Orang kalau kampanye janji, kalau dia janji nanti dia kasih ini, kita percaya, kita tunggu. Walaupun kadang tidak benar, toh kita percaya juga. Ya toh, apalagi dia berjanji bahwa Dia Tuhan yang dapat memulihkan dan memberkati kita. Belajar percaya. Maria, para pelayan-pelayan yang ada pesta perkawinan di Kana ini, belajar percaya kepada Tuhan. Makanya ketika anggur habis, tempayan-tempayan kosong, Maria membilang kepada pelayan-pelayannya, isi itu tempayan dengan apa? Air. Walaupun tidak masuk di otak mereka, tapi mereka percaya bahwa kehadiran Yesus dapat mengubah segala sesuatu dari yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kata kunci kedua adalah percaya. Kepada siapakah? Kepada Yesus. Bahwa Dialah Tuhan yang sanggup melakukan mujizat dalam hidup kita. Yang ketiga apa kira-kira? Yosua. Yang ketiga, dalam hidup keluarga, dalam hidup kita bekerja, dalam hidup bergereja, dalam hidup kita butuh kerjasama. Saling mensupport, saling mendorong, saling menasihati, saling mengingat, saling membantu satu dengan yang lain.
Jangan hanya mau menuntut. Seringkali saya perhatikan ini, seringkali menuntut lebih banyak daripada mau turut serta. Tidak bisa. Keluarga-keluarga kita akan diberkati kalau kita punya niat, punya hati untuk kerjasama, saling membantu satu dengan yang lain. Maka Tuhan akan menolong, mengatasi setiap kesulitan-kesulitan yang ada dalam keluarga kita. Renungan kita hari ini menceritakan pada waktu mereka kekurangan air, Yesus yang hadir mengatasi itu dengan mengubah air menjadi anggur. Mujizat terbesar yang ada dalam kehidupan keluarga pada zaman ini. Jadi kalau demikian, pada 2000 tahun yang lalu, Tuhan bisa mengubah air menjadi anggur, mengadakan mujizat untuk mengatasi kesulitan dalam keluarga. Saya ingin meyakinkan saudaraku sekalian, mujizat yang sama, kuasa yang sama ada di tangan Yesus Kristus. Karena itu dan dia percaya kepada dia. Mari kita belajar untuk saling mensupport satu dengan yang lain. Butuh kerjasama hati kita di antara kita, supaya kehidupan kita terbebas dari kesukaran, kesulitan, dan pergumulan yang ada di sekitar kita. Maju terus dalam Tuhan, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.